Nah, jadi sini soal nomor 39. Nah, ditanya itu persentil 30. Nah, dari data ini kita terlebih dahulu mencari data tunggal persentil data tunggal untuk mencari kelas persentil. Nah, rumus data tunggalnya I per 100 kali N. I yang ditanya, I-nya itu yang ditanya kan 30, jadi I-nya itu 30 per 100 kali 50. 50 dari mana? Karena jumlah dari frekuensi sama dengan 50. Jadi 30 per 100 kali 50 sama dengan 15. Nah, selanjutnya setelah kita ganti rumus 15, kita cari di tabel yang mendekati frekuensi yang mendekati angka 12, yaitu 16. Jadi kita ambil kelas persentilnya 24 sampai 31. Nah, dari 24 sampai 31 kita ketemu titik bawahnya. Untuk menentukan titik bawah, 24 dikurang 0,5. 24 dikurang 0,5 sama dengan 22,5. Selanjutnya kita menentukan FK. FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, sebelum kelas persentil kan 10. Jadi FK-nya 10. Nah, F-nya itu frekuensi persentilan 16. Jadi F-nya 16. Nah, T-nya itu kelas interval. Kelas interval itu dari kelasnya dari 16 ke 23 sama dengan 8. 24 ke 31 sama dengan 8. Jadi T-nya sama dengan 8. Nah, setelah kita menemukan TB, FK, F, dan T-nya, kita menghitung persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok TB ditambah I per 100 kali N dikurang FK per F kali P. TB-nya tadi kita udah hitung 23,5. 23,5 atau 23,5 ditambah I-nya yang ditanya 30 per 100 kali 50. 50 dari jumlah frekuensinya 50 dikurang F dikurang 10 dari FK frekuensi kumulatif dibagi 16 ini dari frekuensi dikali 8 dari interval kelas. Selanjutnya kita hitung 23,5 kita ke bawahin ditambah 30 per 100 kali 50 coret 3 kali 5 15. Jadi 15 dikurang 10 per 16 dikali 8. Selanjutnya 23,5 diturunin ditambah 15 dikurang 10 5 per 16 dikali 8. Nah, dari sini selanjutnya kita turunin lagi 23,5 tambah 40. Kenapa 40? Karena 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi 40 per 16. Nah, untuk menghitungnya kita harus desimalin dulu. 40 per 16 kita desimalin menjadi 2,5. Jadi 23,5 ditambah 2,5 sama dengan 26. Jadi kita akan menemukan persentil dari 30 data kelompok, yaitu 26. Terima kasih. Jadi di langkah pertama kita menentukan rumus yang mana rumusnya adalah elemen buka kurung nilai X dikurangi nilai rata-rata data akan 2 tutup kurung akan 2 dibagi jumlah data. Langkah kedua itu kita nyari nilai rata-rata datanya yang dimana
3 ditambah 11 tambah 2 tambah 8 tambah 6 menghasilkan 30 dibagi jumlah katanya yaitu 5, maka menghasilkan langkah ketiga yaitu kita cari sumbangannya, mana 3 dikurangi 6 maka 2 ditambah 11 dikurangi 6 maka 2 ditambah 2 kurang 6 maka 2 ditambah 8 kurang 6 maka 2 ditambah 6 kurang 6 maka 2 dibagi simpangan. Jadi simpangannya itu angka 9 ditambah 25 ditambah 11 ditambah 16 dibagi simpangan, maka hasilnya itu simpangan dengan angka 54 dibagi 5, jadi hasilnya yang D 24 bagi 5. Dan di sini kita ada soal berikan dia itu di mana kita dikasih untuk kedua itu ada 29 dan 35 ada 20 dan ditanyakan adalah 10 dalam geometri kita perlu tahu dulu itu berapa. Namanya dalam geometri ini adalah kita menentukan beberapa langkah yang kita lewati dari buku yang disajikan itu semua berbeda yang juga dan buku kelima dan kedua itu ada 3 langkah. Jadi sebenarnya ada selanjutnya akan dipaksakan dengan 3. Nah, terus cara nyari rasio yang akan kita terima adalah ini yang buku kedua itu dibagikan dengan suku kelima. Jadi penduduk 29 yang jadi 27 akan menghasilkan 27 dan 27 ini kan masih angka 3. Cara nyari X-nya adalah kita akalin dengan 3 dan silakan sudah 3. Terus kalau tidak dapat rasionya, kita perlu cari suku ke-8-nya dengan cara suku ke-8 ini dikali dengan suku yang paling awal disajikan, yaitu suku ke-6, suku ke-2. Dari suku ke-8 dan suku ke-2 itu kan punya selisih 6 langkah. Berarti di sini X-nya itu dipangkatkan dengan 6. Dan pada kali dengan X-nya adalah 3, maka 3 dipangkatkan dengan 6, hasilnya juga 29. Dan kalau teman-teman lihat polanya itu kan dari 2 ke 5 itu turun, berarti perbedaannya di 80, makanya dibagi jadi 29 dibagi dengan 29 hasilnya adalah jadi sebenarnya. Terima kasih. Baik, jadi diketahui bayangan titik T yaitu 3,8 yang artinya X, Y didilatasi melalui titik pusat 3,6 yang artinya adalah A, B sebesar K sama dengan 4. Kemudian kita masukkan rumus dilatasi K dalam kurung X kurang A ditambah A, K dalam kurung Y kurang B ditambah B. K-nya 4, X-nya 3 kurang 3, terus ditambah 3,4 dalam kurung 8 kurang 6 ditambah 6. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 kurang 3 sama dengan 0, 8 kurang 6 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan, 4 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambah 3, 4 dikali 2 adalah 8 ditambah 6. Hasilnya adalah 3,14. Terima kasih.
Jadi itu di sini gaji pertama Desi yaitu 1.600.000. Lalu karena kinerjanya Desi bagus, jadi itu dia gaji dinaikin sebesar 1/1 dibulatkan menjadi 5/4, yaitu semua total gaji pertama dia dikalikan dengan bulan yang kedua, yaitu di gaji bulan kedua itu adalah sebesar 2 juta, dan bulan ketiga Desi mendapatkan kenaikan gaji lagi sebesar seperti yang pertama, jadi itu 2 juta dikali 5/4 sama dengan 2.500.000, dan bulan keempat yaitu 2.500.000 dikali 5/4 yaitu sekitar 3.125.000. Dan bulan kelima si Desi menaikkan jadi seperti yang pertama yaitu 3.125.000 dikali 5/4 yaitu hasilnya 3.606.250. Maka total gaji selama 5 bulan Desi yaitu ditambahin hasilnya. Jadi ada 13.131.025 perak. Kasih. Nah, di sini ada soal matriks pertambahan dan pengurangan. Di sini ada diketahuinya matriks A, B, sama C. Kan yang ditanya itu matriks A kurang 2D plus C. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu nyari 2B-nya dulu karena matriks A sama C-nya udah dihitung. Jadi kalau 2B tinggal dikali 2 per semuanya. Jadi 8 kali 2, 9 kali 2, 5 kali 2, hasilnya ini 16, 18, 22, 8, 0, 12. Nah, kalau udah ketemu semuanya nih, A, 2B sama C nya udah ketemu, tinggal dikurangin A kurang 2B tambah C. Jadinya 2 yang dari A, min 16 dari ini, sama tambah 3 dari C. Hasilnya jadi 11. Yang lanjutin cara yang sama kayak tadi, 5 dari sini, terus min 18 dari sini, dan plus 2 dari sini, dan hasilnya min 11. Hasil akhirnya adalah min 11, min 11, 12, min 4, 12, min 20. Jadi jawabannya C. Terima kasih.
Oke teman-teman, jadi di sini di soal nomor 26 adalah soal ada 5 orang anak duduk bersama di sebuah bangku panjang. Nah, banyak cara berpikir bersama bangku tersebut. Nah, dari 5 anak ini kita jadi faktor dulu 5 ini. Jadi 5x 5 dikali dengan kurung 5 dikurang 1, terus 5 dikurang 2, 5 dikurang 3, dan 5 dikurang 4. Nah, jadinya 5 dikali 5 kurang 1 ini kan 4. Nah, 5 kurang 2 ini 3, dan 5 kurang 3 ini 2, baru 5 kurang 1 ini 1. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. 5 dikali 5 itu kan 20. Lalu 20 dikali 3, 20 dikali 3 itu kan 60. Lalu 60 dikali 2, 60 dikali 2 itu kan 120. Nah, 120 dikali 1 tetap 120. Jadi banyak cara mereka duduk bersama di sebuah bangku panjang tersebut sebanyak 120 cara. Nah, jawaban dari nomor 26 ini adalah E.